untuk memberikan pengajiannya pada kesempatan malam hari ini. Mungkin itu saja teman-teman yang saya hormati dan saya banggakan. Saya kembalikan kepada Pak Moderator atau host, Ustaz Yusran. Terima kasih. Billahi fisabilil haq, astaghfirul harad. Nun wal qalam yasrun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu Persijai, insyaallah. Siap. Baik, saya sebelum ke Wagub untuk memberikan keynote speaker pada malam hari ini, saya ingin menyapa teman-teman yang bergabung. Pak Wagub, kami informasikan bahwa saat ini kita sedang bersama juga dengan teman-teman dari Kalimantan Barat. Ada Pak Ketua Kalimantan Barat. Ya, Assalamualaikum Pak Wagub, mohon izin bergabung. Siap, silahkan Ketua. Baik, teman-teman sekalian yang saya muliakan, selanjutnya mari kita mendengarkan keynote speaker dari Pak Wakil Gubernur Provinsi Selatan, Bapak Andi Sudirman Sulaiman. Semoga sebentar penyampaian beliau bisa menjadi spirit bagi kita, khususnya dalam menjalani bulan suci Ramadan di 10 terakhir. Untuk itu kepada Bapak Wakil Gubernur, dengan hormat kami persilahkan. Terima kasih banyak. Pertama, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Pertama yang saya hormati Adinda ya. Mungkin saya tidak tahu apakah lebih muda dari saya atau lebih tua dari saya. Itu saya panggil Adinda enggak apa-apa, biar lebih muda. Bapak Andi, Bapak Zulfikar Ahmad Tawalla, ini juga kalau kita adalah orang juga putra Sulawesi Selatan ya, yang berkarir di pusat. Masya Allah luar biasa, mudah-mudahan bisa mengemban amanah dan menjadi panutan bagi warga Muhammadiyah, khususnya para pemuda ya. Kemudian yang saya hormati, ini yang kita banggakan bersama, kita cinta bersama, Bapak, Ayahanda Eli Oscar, Ketua DPW Pemuda Muhammadiyah Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian tadi ada dari Ketua DPW Kalimantan Barat ya kalau tidak salah. Selamat datang di Vikon DPW Muhammadiyah Sulawesi Selatan. Dan seluruh Ketua DPC ya, mungkin kita sebutnya DPC atau PC. Ini pimpinan daerah Pak. Pimpinan daerah Muhammadiyah Sulawesi Selatan yang saya banggakan, saya cintai, dan seluruh hadirin yang saya pengurus Muhammadiyah Sulawesi Selatan yang saya banggakan dan cintai bersama. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat kesehatan yang diberikan kepada kita adalah sesuatu hal yang paling berharga, alhamdulillah. Karena dengan kesehatan ini di masa Covid ini sangat berharga bagi kita semuanya. Kita tahu bersemuanya bahwa wabah Covid ini luar biasa. Mau dibilang menakutkan, memang sangat menakutkan bagi orang-orang, baik yang muda, menengah, dan umur yang sudah lanjut juga sangat-sangat tetap ini sangat berbahaya. Melihat statistik juga tadi di Sulawesi Selatan khususnya, kita melihat grafik bahwa di sana range untuk yang terkena COVID juga range-nya yang paling banyak adalah range 40-an plus minus. Jadi umur 40-an plus minus itu yang banyak. 20 sampai 30, kemudian 30 30 sampai 40, 40-an sampai 50-an ini paling banyak range untuk yang kena untuk COVID. Ini luar biasa sekali karena dengan grafik statistik ini bisa melihat bahwa ternyata bahkan yang paling mendominasi untuk penyebaran ini adalah juga dari kalangan pemuda kalau kita lihat grafiknya itu, karena mungkin pergerakannya paling banyak ya dari pemuda ini. Makanya kita harus melihat bahwa meskipun memang mungkin saya minta tadi untuk membuat juga grafik statistik tentang korban yang kita mudah-mudahan mereka semua adalah jihad di sisi Allah Subhanahu wa taala. COVID itu bagaimana kemudian
range kematiannya, apakah yang meninggal ini terdampak COVID ini adalah memang juga ada penyakit bawaan atau tidak. Saya minta grafiknya kemudian itu. Dan kemudian range umur juga. Berapa umur yang meninggal dari rataan di atas 50, 40 sampai 50 dan di bawah 40 tahun. Ini penting sekali. Saya minta bicara dulu Bapak. Iya. Kita tahu ke depannya akan bagaimana nanti kita pola-pola kebijakan-kebijakan kita akan ambil. Kan kita belum tahu keadaan sekarang dengan grafik-grafik yang kita miliki. Kemudian salawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah kita dengan sunnah-sunnah beliau, dengan sunnah-sunnah Rasulullah kita jalankan bersama, kita bisa melakukan salat dengan uzur seperti sekarang ini, bisa melakukan tarawih berjamaah di rumah masing-masing, bisa salat 5 waktu di rumah masing-masing dengan adanya petunjuk-petunjuk dari hadis-hadis tentang uzur, kemudian kita bisa melakukan salat bersama dan nantinya Id sudah dibuat keputusan bersama bahwa akan dilaksanakan di rumah masing-masing. Tapi saya yakin dan percaya bahwa pemuda Muhammadiyah ini bisa semua jadi imam, bisa jadi khatib dan bisa juga semua menjadi melaksanakan, terutama untuk menjadi imam di rumah masing-masing mungkin ya, paling minimal di keluarga masing-masing. Dan mungkin juga sudah bisa berkhutbah masing-masing ini kalau saya tidak salah, ini luar biasa, apalagi kalau Kandaeli ini luar biasa ya. Ya. Saya rasa ini penting sekali. Kenapa? Karena banyak yang bertanya sebenarnya adalah bagaimana kemudian orang berpikir bahwa kenapa pasar dilonggarkan, kemudian masjid-masjid kita tutup, ataupun kita tidak memberikan izin untuk masjid-masjid untuk dibuka. Ini banyak bertanya sekali. Tapi ini kemudian ada kemarin kita bincang-bincang dengan Ustaz bahwa sebenarnya yang terjadi adalah kita ini ada kemudahan-kemudahan dalam Islam. Ada kemudahan-kemudahan. Dan kemudian makanya lahir adalah ada salat khauf ketika kita dalam ketakutan. Kemudian ada salat dalam keadaan berdiri, duduk, kemudian berbaring ketika kita tidak ada uzur bahwa sakit ataupun tidak mampu untuk berdiri dengan cukup. Kemudian ini penting sekali kita tahu bersama bahwa Islam itu sangat memudahkan sekali. Makanya saya selalu kampanyekan ini bahwa Islam ini jangan dibuat kita sulit. Kemudian mereka membandingkan dengan pasar. Ini berbeda sekali. Karena pasar bahwa kita tahu itu adalah kebutuhan pokok, kebutuhan yang sifatnya duniawi dan sifatnya adalah kampung tengah yang diisi, yang tidak boleh tidak. Kalau kita tidak lakukan, kemudian tidak ada transaksi yang terjadi, perekonomian kemudian mandek semuanya di sana sini, dan kemudian orang kelaparan, kemudian semuanya akan saling terjadi bisa menjadi konflik karena persoalan kelaparan. Ini bisa saja terjadi hal-hal gila yang dilakukan oleh orang-orang karena kelaparan dan sebagainya. Nah, ini persoalan-persoalan yang perlu kita perhatikan bersama. Tidak boleh membandingkan antara kebijakan kemudian pelarangan di masjid kemudian kebijakan yang terjadi di pasar. Hal lain bahwa di pasar ini tidak dalam satu pasar ini adalah dilakukan dengan beberapa waktu, kemudian bisa jam sekian berangkat, bisa jam. Kalau sholat tidak satu waktu dan langsung berbaris. Kemudian satu pintunya juga sempit. Kemudian ini persoalan ada kemudahan di dalamnya. Ada kemudahan di dalamnya. Meskipun kita tahu bahwa itu hubungan kita dengan Allah, tetapi Allah sudah menetapkan dia dimanapun di atas bumi ini adalah tempat untuk berpijak, untuk suci, untuk bersolat, melakukan salat selama memenuhi syarat di dalamnya. Jadi saya rasa ini sangat-sangat kita harus berpikir untuk rasional dalam berpikir. Dan kemudian sebagaimana kita juga ketika melakukan safar yang harusnya masih bisa lakukan 4 rakaat, banyak memang di masyarakat kita. Saya melihat, saya sendiri waktu melakukan kampanye, ini pengalaman sedikit. Kampanye kemarin, banyak walpri saya, PJR saya, ketika saya melakukan salatnya cuma 2 rakaat, saya singkat. Kebiasaan orang di sini, biasanya, adalah melakukan 4 rakaat ketika safar dan 2 rakaat ketika asar. Ketika mereka adalah menjamak. Ini sesuatu hal yang tidak seperti itu harusnya dilakukan. Adalah 2 rakaat tetap dilakukan. Kecuali kita berimam kepada orang yang mungkin di tempat itu. Ketika kita adalah salat berjamaah dengan sesama orang safar, ini banyak saya lihat mereka sama-sama safar, mereka melakukan 4 rakaat zuhur, kemudian mereka mempercepat melakukan dengan mengkasar dengan asar, kemudian dilakukan yang 2 rakaat, jadi 4-2 jadinya. Ini harusnya 2-2 saja ketika sama-sama satu jamaah, ataupun yang menjadi imam adalah orang yang safar. Ini yang perlu kita lakukan. Ini karena kenapa? Karena berpikir ini enggak duhur ini enggak enak rasanya kalau lakukan 2 rakaat.
lawang kita bisa lakukan ini 4 rakaat, kenapa tidak? Nah ini juga. Saya juga pernah ada anggota satu, Sabsus kemarin waktu saya ke Selayar, berpuasa. Puasa sunnah saja, Senin Kamis. Ketika sudah sampai, memang kalau belum dilakukan, memang agak rasa lain-lain. Saya bilang, kamu puasa? Bilang, iya, saya puasa. Maka saya juga puasa kalau Senin Kamis, tapi tidak dalam keadaan safar. Nah kenapa? Karena ada hadis-hadisnya, ada nas-nas yang menunjukkan bahwa ketika Rasulullah ada sahabat yang berpuasa, maka ditegur, kamu jangan berpuasa. Kenapa? Saya tidak suka orang yang safar kemudian berpuasa. Itu karena sunnah, salah satu menjalankan sunnah Rasulullah adalah menghidupkan syiar-syiar sunnah Rasulullah ketika tidak melaksanakannya, kapan lagi kalau tidak. Nah ini kebetulan ada Pak Rusdi di sini, staf sus saya. Saya pernah dulu berjamaah safar pergi ke Sopeng. Sopeng ini jaraknya ya safar lah hitungannya karena Sopeng ke Makassar. Ketika saya sudah di tengah jalan di Buluk 2, kemudian saya berdiskusi dengan Pak Rusdi, saya bilang, ini tengah jam lagi kita sampai di tempat Sopeng yang untuk berjamaah salat Jumat. Atau kita di depan sini saja di tempat ini, di depan warung ini ada masjid musola yang bisa salat duhur. Saya tanya, bagaimana? Kita akan melaksanakan salat Jumat setengah jam lagi kita masih dapat, atau kita laksanakan salat duhur sekarang? Karena Umar pernah mengatakan bahwa tidak ada Jumatan bagi orang yang safar. Nah, akhirnya apa? Saya tidak lakukan bersama. Saya sepakat dan Pak Rusdi mengatakan, ya kita salat duhur saja 2 rakaat kasar. Kita lakukan. Kita tinggalkan salat Jumatan. Kenapa? Karena kita menghidupkan syariah itu adalah dengan tidak meninggalkannya dan melaksanakan, kapan lagi dilaksanakan kalau tidak. Kalau tidak dilaksanakan, maka dia akan hilang. Nah ini perlu kita pahami bersama, ini yang perlu mungkin teman-teman dari pemuda Muhammadiyah bisa mensiarkan ini, bahwa jangan menjadi hal yang tidak lain terbawa perasaan, tapi ilmu adalah harus dikedepankan dibanding adalah persoalan rasa-rasa yang kita miliki. Nah, kemudian itu tadi, makanya saya sepakat berdua akhirnya akan melakukan berjamaah adalah salat duhur 2 rakaat yang di pasar. Kemudian kami menjamaknya dengan salat asar 2-2, dan sementara masjid mungkin sekitar 30 menit kami bisa mendapatkannya untuk salat Jumatan. Tapi kami dalam keadaan safar, dan kami akan mau menghidupkan sunnah, kemudian kami melaksanakan Jumatan untuk 2 rakaat. Artinya apa? Menghidupkannya itu dengan melaksanakannya. Kemudian yang tadi teman saya yang puasa ke Selayar, jam 5 saya suruh buka. Kamu buka. Bilang, kenapa? Bilang, kamu kalau mau menghidupkan, dia memang kuat. Saya masih kuat katanya. Bilang, kamu bisa sampai besok puasa. Tapi kenapa bonus-bonus keringanan-keringanan yang diberikan kamu tidak mempelajari tentang bagaimana Islam ini memudahkan, bagaimana syariah ini memudahkan, maka lakukan sekarang. Akhirnya dia buka jam 5 lewat. Jam 5 lewat. Ini salah satu bentuk. Ketika kita belum melakukan, maka agak lain-lain. Ini saya minta share-share seperti ini kita kembangkan bersama, bahwa ilmu itu adalah sangat penting. Makanya di surah Al-Fatihah itu kan kandungannya, berikanlah kami jauhkan kami dari jalan orang yang kemurkai dan dari orang yang tersesat. Orang yang dimurkai adalah orang yang banyak ilmunya tetapi tidak mau melaksanakan ibadah. Yang kedua adalah yang rajin beribadah tidak ada ilmunya. Nah ini kita hati-hati jangan sampai menjadi ahli ibadah. Ahli ibadah tapi tidak menjadi orang alim. Alim adalah orang yang berilmu. Kemudian bagaimana dia keilmuannya adalah keilmuannya itu adalah dia implementasikan. Jadi kita harus punya ilmu dan ahli ibadah. Karena Rasulullah mengatakan jarak antara saya dengan orang yang ahli ibadah adalah seperti jarak antara orang alim dan orang ahli ibadah katanya, antara saya Rasulullah dengan orang yang paling lemah iman di antara kalian. Jadi jauh sekali jarak antara orang yang kerjanya beribadah saja tanpa ilmu dibanding dengan orang yang berilmu dan orang yang ahli ibadah, kalau disebutnya alim, orang berilmu dan punya juga rajin juga beribadah. Kemudian yang terakhir, saya sampaikan bahwa salah satu bentuk perlawanan kepada pemerintah adalah yang kecil-kecil. Ini cikal bakal teroris sebenarnya pola pikirkan ada 5 tahapan. Pertama adalah menyetujui secara hati, membenarkan. Kemudian yang kedua, men-share apa yang menjadi pemikiran-pemikiran yang melawan. Kemudian ketiga, ikut mendukung. Yang keempat adalah terlibat. Kemudian kelima adalah betul-betul terjun sebagai pelaku untuk menindakan kekerasan, untuk perlawanan kepada pemerintah. Ini salah satu bentuk perlawanan kepada pemerintah adalah yang kecil-kecil. Termasuk antaranya adalah ketika disuruh salat itu di lapangan, kemudian dia di rumah, kemudian mereka tetap melakukan di masjid. Salah satu ciri khas cikal bakal paling minor adalah perlawanan kepada pemerintah. Ini salah satu. Dan ini kan berkembang nanti. Pertama mungkin dia sangat kecil, dia tidak mau melaksanakan di rumah, dia mau melaksanakan di masjid.
Kemudian nanti akan berkembang pemikirannya, kenapa kita harus bayar pajak? Walaupun pajak itu kan di dalam Muslim tidak ada. Karena kita tidak belum belajar tentang siasat syariah. Islam kan tidak mengharamkan pajak, ya kan? Yang dibolehkan zakat. Kemudian dia melawan dari itu, berlompat lagi yang kedua, lompat lagi yang ketiga. Kenapa kita harus menggunakan hukum ini? Lompat yang ketiga. Ini cikal bakal pemikiran teroris. Kemudian muncul pemikiran lebih jauh lagi, kenapa kita harus tunduk ketika salah pemerintah melakukan kebijakan? Nah, dari sini, dari awalnya adalah 1, 2, 3, kemudian muncul pemikiran, inilah cikal bakal daripada pemikiran teroris. Nah, ini kita harus menghindarkan ini. Kenapa? Kepatuhan kepada, makanya atiullah wa atiur rasul ulil amri minkum. Ulil amri adalah yang paling mendekati tentang yang kita pahami dalam syariah. Amirul Mukminin adalah tentang syaratnya memiliki wilayah kebijakan dan garis kebijakan dan wilayah kekuasaan. Tidak ada orang bilang saya menguasai, misalnya Pak Sekjen bilang saya menguasai Indonesia sebagai saya. Tapi harus dites yang kedua. Dia harus memiliki garis kebijakan. Garis kebijakan bagaimana? Dia bisa menurunkan harga bensin atau menaikkan harga bensin. Dia bisa menurunkan harga ayam. Dia bisa naikkan harga ayam. Dia bisa menunjuk gubernur. Dia bisa menjatuhkan gubernur. Ini dua harus dimiliki seorang Amirul Mukminin yang paling mendekati adalah memiliki wilayah kekuasaan. Dia klaim kekuasaan saya adalah Sulawesi Selatan, misalnya Kakanda Eli. Kekuasaan saya adalah Sulawesi Selatan. Kemudian dia harus ditunjuk bilang saya rakyat saya sebagai pimpinan di sini Amirul Mukminin Sulawesi Selatan. Ditanya lagi, apakah dia memiliki garis kebijakan? Kebijakan apa? Kasih turun ki harga gula. Itu dites. Kalau dia itu bisa, baru kita bisa membayar. Maka atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, dan kita adalah taat kepada pemimpin. Dan kita lihat Indonesia adalah yang paling mendekati adalah presiden, yang paling mendekati adalah gubernur, yang paling mendekati adalah bupati, yang paling mendekati adalah camat, paling mendekati adalah kepala desa, paling mendekati adalah lurah. Nah, ini perlu kita siarkan bersama kepada teman-teman ini, karena saya paham mungkin ilmuannya juga sudah pernah mempelajari lebih dalam tentang hal ini, tetapi ini yang harus kita galakkan untuk, karena ternyata ketika kita melihat di Indonesia khususnya ini harus bagaimana melihat cikal bakal pemikiran pemberontakan, cikal bakal pemikiran tentang perlawanan, cikal bakal tentang melahirkan pola-pola pikir yang berlawan arus. Kita punya tata syariah, kita punya tentang Islam harus memberikan contoh terdepan bahwa bagaimana kita punya tatanan-tatanan yang lebih baik dan lebih persuasif, bagaimana lebih side by side, bukan dengan cara opposite. Ini mungkin yang perlu saya sampaikan bersama. Kenapa? Karena ini lagi ngetrend tentang hal ini. Kemudian bagaimana kemudian kebijakan membuka ini dan itulah persoalan-persoalan. Tapi kita sebagai orang Muslim maka harus menjadi panutan. Saya rasa saya berbicara di tempat yang tepat karena Muhammadiyah ini saya rasa adalah dari dulu garis perjuangan yang tidak diragukan. Maka kami hanya memberikan motivasi, kemudian memberikan semangat lagi untuk lebih, karena keilmuan insya Allah saya rasa teman-teman di sini semuanya tidak mungkin saya jauh karena saya tidak pernah menggeluti di dunia pesantren dan sebagainya. Saya rasa teman-teman misalnya Kakanda Eli pernah di Unismu dan sebagainya, ini saya rasa keilmuannya harus dimanfaatkan sekarang untuk bagaimana mensiarkan mereka untuk berikan pemahaman dan sebagainya. Itu saja mungkin saya sampaikan. Jadi saya minta maaf kepada Bapak Sekjen, mungkin saya tidak bisa bersama dengan kita semuanya, dan saya mungkin ada di sini staf sus saya suruh, saya minta untuk mengikuti sampai selesai acara, dan mungkin di lain hal jika ada pertanyaan dan sebagainya, sesuatu hal bisa melalui Kanda Eli ke saya, biasanya beliau juga selalu chatting saya, tapi jarang saya mau balas. Tapi saya laksanakan kalau ada permintaannya. Kayak tadi saya bisa data ke Kanda Wagub ikut, saya ikut kalau dia minta. Pokoknya, tetapi saat saya selalu minta. Saya selalu minta kepada dia harus terdepan memberikan contoh. Salah satu melaksanakan sunnah-sunnah yang dicontohkan, punya 2 istri toh. Baik, Adinda Fikar, kemudian moderator, kemudian Bapak Sekjen, saya harap mungkin ini sudah lingkup internal, silakan jalan, silakan diberikan pemahaman-pemahaman kepada internal kita. Ini salah satu kegiatan PIKON yang dilaksanakan. Alhamdulillah. Saya mohon maaf panjang lebarnya karena kenapa ini lagi semangat COVID untuk bagaimana kita share, dan saya pikir paling tepat adalah adik-adik Muhammadiyah, pemuda-pemuda Muhammadiyah ini saya menjadi meminta bantuan untuk share ini, karena kalau ditanya siapa yang ceramah ini, kalau Pak Wagub, nah dia kan bukan pesantren, tapi kalau yang Muhammadiyah ini ceramah, baru nak Muhammadiyah cocok dia tahu, memang dia pernah belajar. Nah, kan
Jadi satu Anda katakan kepada orang saya 1000, saya katakan mungkin Anda lebih percaya kalau persoalan adalah keahlian Anda. Saya pahami ilmu keilmuan, makanya saya tidak berani terlalu banyak bicara tentang presiden ketika di depan umum. Karena kenapa? Karena saya memang background-nya adalah background teknik. Tetapi saya yakin dengan kalau teman-teman yang turun ke lapangan, insya Allah sangat-sangat cepat sekali untuk pergerakan penyebarannya, untuk siar-siarnya dan sebagainya. Terima kasih banyak. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sekjen, kapan-kapan lagi kita bisa bersua? Vikon. Siap Pak Wagub. Salah ya. Baik Pak Wagub, sehat selalu Pak. Kita sama-sama ya. Baik Pak, insya Allah. Ya, oke. Makasih banyak. Baik Pak Wagub. Siap. Anda Eli, kemudian Pak Sekjen dan semua ketua. Siap. Terima kasih Pak Wagub. Sebelum Baik, Pak Pak Wagub Wagub meninggalkan, kami sampaikan kalau mau bertanya persoalan agama bisa langsung ke Sekjen juga, beliau juga. Oke. Saya tidak mau singgung saya karena sebenarnya saya sudah tahu. Makasih banyak Pak Sekjen. Terima kasih waktunya. Siap Pak Wagub. Iya Pak. Iya. Baik Pak. Telah Siap. bergabung bersama kami. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya. Siap Pak Wagub. Baik Pak Wagub. Kapan ketemu lagi? Siap, iya, terima kasih. Ya. Iya, terima kasih Pak Wagub waktunya. Oke, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, itulah tadi ada arahan atau pengantar dari Bapak Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan yang telah memberikan kita banyak pencerahan tadi. Namun sebelum saya lanjut, saya kembali menyapa teman-teman yang gabung dari TOP Tengah, Mas Eko Pujiat. Selamat bergabung Mas di pengajian Ramadan pimpinan wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan. Baik teman-teman sekalian yang dengar nama agama atau intinya kita mendengarkan arahan dari Kak Fikar tentang bagaimana meraih kemuliaan di 10 Ramadan khususnya di tengah pandemi COVID-19 ini. Dan untuk itu kepada akhuna Al-Mukarram Kakanda Zulfikar Ahmad Tawalla dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin walladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah basyiran wa nazira baina yadayhi sa'ah. Ballagar risalata wa addatal amanata wa nasakhal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadah. Fadilatul Amir Hadratus Syekh Eli Oscar, Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Selatan. Fadilatul Raisatul Jalasah Akhuna, ini kita kayak orang wahdah saja. Ustadz Yusran. Siap Kak. Kemudian ada beberapa kawan-kawan ketua PWPM, ada Mas Ketua Eko Pujiat Moko, ada Mas Ketua Hadi dari Kalimantan Barat, kemudian ada Ketua PW Nasyiatul Aisyah, Ayunda, kalau Nasyiah dipanggil Ayunda ya, Ayunda Wati Susilawati, Ketua-Ketua Ortom, kemudian kawan-kawan pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah se-Sulawesi Selatan. Saya senantiasa berdoa kawan-kawan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mendapat keberkahan dari seluruh aktivitas-aktivitasnya, serta kader-kader Pemuda Muhammadiyah yang bergabung pada malam hari ini. Terus ada para kader bangsa kita yang sekarang duduk di Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu, terima kasih telah ikut bergabung. Kawan-kawan sekalian, tentu saya sangat paham betul lihat dari muka-mukanya ini. Muka-muka yang betul-betul merasakan Ramadan tahun ini. Kenapa aktivis Pemuda Muhammadiyah itu senang sekali turba kalau Ramadan?
entah itu isi apa namanya pengajian, hadir pengkaderan dan lain sebagainya, Balik supaya hijrah, tidak Kak. jadi imam di apalagi Mau balik hijrah. mau balik hijrah. Saya tahu supaya tidak jadi imam di rumahnya. Saya tahu kawan-kawan sekalian ini alhamdulillah para hafizul kullu. Para hafiz kullu. Kawan-kawan sekalian, ini sebenarnya malam hari ini separuh tidak ikhlas BPM ini mengundang saya. Karena sebenarnya sudah punya pemateri tetap. Ustadz Abbas Baco, LC. Itu, itu kalau beliau itu sanadnya mu'tasil. Nyambung dia. Sedikit lagi sampai Sidratul Muntaha kalau beliau itu. Sanadnya beliau itu mu'tasil. LC beliau itu license bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesianya lulusan Cairo. Saya juga ini LC, tapi bukan lulusan Cairo. Tapi lambat celecai. Ustadz Abbas Baco itu LC betulan. Saya ini LC cuma lambat celecai. 8 tahun setengah. Kemudian mengharap didaulat untuk ceramah di hadapan orang-orang yang pendidikannya luar biasa. Aduh, malu kita ini. Makanya saya bilang ini setengah menguji saja sebenarnya. Karena sudah isi pengajian di Jambi, kemudian di Sultra, kemudian di Jawa Tengah. Karena kita coba-coba juga di Sulsel ini. Begitu katanya WA-nya ketua PPM ke saya, kita coba-coba. Padahal ini sudah memasuki malam-malam pamungkas ini malam. Menurut Imam Bukhari itu, orang berilmu itu al-liqa wal mu'asarah. Jadi orang belajar itu harus bertemu, al-liqa, ketemu, wal mu'asarah, dan terjadi interaksi. Supaya ketahuan. Kalau sekarang ini kan tidak begitu ketahuan. Di sini mukanya senyum-senyum, terus tangannya dibawa SMS kemana-mana. Assalamualaikum Kakanda, adakah? Makanya kata Imam Bukhari itu, mencari ilmu itu adalah al-liqa wal mu'asarah. Cuma sekarang kan ini kenapa susah ilmu itu tumbuh di universitas? Karena begitu kita masuk di gerbangnya langsung yang banyak bertebaran di situ bukan perpustakaan tapi tukang fotokopi. Jadi ilmu itu mampir dulu di tukang fotokopi. Padahal kita bersama-sama tahu al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu ya harus didatangi. Seperti layaknya perempuan kan. Perempuan itu seperti sumur. Bukan sumur yang mencari gayung, gayunglah yang mencari sumur. Begitu juga dengan ilmu. Ini alhamdulillah ada media bernama Zoom Meeting, kita bisa bertemu, lepas-lepas kangen, dan lain sebagainya. Tentu yang pertama kita mengucap syukur kehadirat Allah, karena berkat rahmat dan hidayah, kita bisa bertemu lewat Zoom Meeting pada malam hari ini, malam ke-28. Makanya saya lihat pada semangat karena malam ini kalau dalam riwayat itu kan bukan malam ganjil. Malam ganjil itu Rasulullah semakin kencang untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau saya lihat mukanya ini muka-muka yang dapat THR semua, tapi Lailatul Qadar rasa-rasanya masih dirahasiakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikut kita bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kawan-kawan sekalian, ma'asyiral Zoomiyah yang sama-sama berbahagia. Jadi sebenarnya puasa ini adalah kalau mau kita ibaratkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dia seperti akademi.
Dan 10 hari terakhir ini yang merupakan pantohirnya. Nah, sebenarnya yang menjadi pertanyaan, kalau kayak saya sekarang ini kan usianya 30 sekian 17 tahun kira-kira. Kalau ketua pemuda itu ketua pemuda Sulsel masih lebih tua dari saya sedikit. Itu pertanyaannya, dari sekian banyak Ramadan yang kita lalui, berapa banyak nilai-nilai dari Ramadan itu yang kita ambil? Karena puasa itu menurut Al-Ghazali di dalam Ihya-nya itu adalah sifat samdaniyah. Itu sifat-sifat khusus Allah Subhanahu wa taala. Saking luar biasanya puasa itu, dalam Sahih Muslim itu disebutkan kullu amali ibnu Adam yudha'afu hasanatu asyri amsalha ila sab'ami'a di'fin. Qala Allahu azza wa jalla illa sauma fa innahu li wa ana ajziyum bihi. Jadi setiap amal anak Adam itu menjadi miliknya kecuali puasa. Puasa itu adalah milikku dan saya yang akan membalasnya. Kemudian di riwayat lain disebutkan bahwa lis-shaimuna farhatan indal taftur wa farhatan indal liqa rabbih. Jadi bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Pertama, kebahagiaan ketika buka puasa. Makanya kadang kalau buka puasa itu kadang kita menjelma sebagai bukan manusia. Lihat apa yang ada di depan itu dihantam semua. Karena kan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam surah Al-Fajr itu memang Tuhan itu telah membenamkan dalam diri kita potensi buruk dan potensi buruk dan potensi takwa. Jadi Al-Ghazali lebih lanjut menyampaikan bahwa sifat samadiyah ini itu menjadi gambaran bahwa manusia itu kan dia mulia di atasnya binatang karena dia punya al-aqlu dan dia kemuliaannya itu di bawah malaikat. Karena malaikat tidak punya hawa nafsu sementara manusia punya hawa nafsu. Sifat kenapa dilekatkan puasa itu menjadi sifat ilahiyah, supaya apa? Manusia itu merasa kebaikan itu dialah yang membutuhkan kebaikan itu. Sehingga dia tidak menjadi hamba hawa nafsunya. Makanya dari sekian banyak peribadatan, puasa ini yang cenderung melibatkan keterlibatan fisik. Jadi dia kelihatan begitu. Walaupun seumpamanya kalau kita kumur-kumur itu, sholat zuhur tadi siang, kumur-kumur, tidak ada yang tahu sebenarnya. Jangankan penjaga masjid, jangankan komandan Kokam Sulawesi Selatan, orang yang berwudu di samping kita saja itu tidak tahu kalau seumpamanya kita pada saat berkumur menelan 1-2 galon masuk ke perut kita. Tapi karena kita merasa berpuasa, akhirnya ada istilahnya itu kita menahan diri untuk mengikuti hawa nafsu, menahan diri untuk berkata bohong, menahan diri untuk berdua-duaan. Satu aja yang tidak bisa kita tahan itu kalau puasa, meminta THR, tidak bisa kita tahan. Kalau yang lain bisa kita tahan. Nah, tetapi Ramadan kali ini betul-betul menunjukkan kepada kita betapa selain perintah ilahiyah itu tadi, ada fenomena dari munculnya coronavirus COVID-19 itu semakin menunjukkan betapa kita juga harus menahan diri. Jadi selain dari perintah untuk menahan berpuasa, menahan hawa lapar, haus dan lain sebagainya, ada juga instrumen lain. Tetapi pertanyaan yang disampaikan dan dilontarkan oleh Pak Wagub tadi, kenapa tiba-tiba pasar-pasar seketika menjadi ramai, jalan-jalan seketika menjadi ramai, kemudian
bandara sedemikian menjadi ramai. Artinya kita mendapat satu poin dari Ramadan untuk tahun ini. Bahwa sebenarnya Ramadan itu menjadi momen bagi setan untuk membela dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya pernah dengar ceritanya iblis mengajukan diri pensiun sama Tuhan kan? Tuhan, kenapa mau mengundurkan diri, mau pensiun dini Tuhan? Masa mereka yang berbuat maksiat katanya hilaf karena digoda oleh saya? Masa mereka yang salah ukur baru tiba-tiba katanya hilaf karena digoda oleh saya? Mereka yang terlambat sholat, mereka yang tidak puasa, lalu seolah-olah katanya digoda oleh saya. Karena iza jaa ramadana futihat abwabul jannah wa guligat abwabun nar wa sulsilat syayatin. Jadi terbuka pintu surga, tertutup pintu neraka, dan dibelenggu itu syaitan. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, mengatakan, yang kenapa peristilahan dibelenggu itu bukan karena setan yang dibelenggu, akan tetapi karena manusia, umat muslim itu disibukkan dengan ibadah-ibadah. Mulai dari sahur, fatasahharu fa inna fis suhuri barokah, bersahurlah karena di sahur itu ada berkah. Kemudian dia mengaji, harusnya begitu ya. Biasanya kan, tahulah kita rahasia bersama lah ini aktivis angkatan muda. Tadi Pak Wagub singgung-singgung masalah jenggot, untung sudah keluar. Ada hadis daif ini yang saya mau keluarkan yang menyinggung juga jenggot, tapi sebentar kita singgung itu. Jadi Ibnu Hajar mengatakan bahwa yang dimaksud dibelenggu itu karena umat muslim itu disibukkan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ngaji, qiyamul lailnya hidup, duhanya hidup, istighfarnya lancar. Sehingga itu yang dimaksud dengan dibelenggu. Tetapi yang menjadi fenomena menarik, apakah kemudian kejahatan itu berhenti ketika bulan Ramadan? Kan tidak. Apakah kemudian kita berhenti iri hati ketika bulan Ramadan? Kan tidak. Apakah kemudian diri kita ini sudah merasa berhenti di dalam melakukan hasud kepada orang-orang, menceritakan kejelekan orang? Tidak. Iya, pada saat imsak menuju maghrib, begitu selesai maghrib, kadang ada yang buka puasa menggunakan gibah, bukan menggunakan kurma. Begitupun berprasangka, padahal kan Allah mengatakan ijtanibu katsiran minaz zanni. Jadi momentum Ramadan ini, satu hal yang pasti, itu menjadi momentum iblis dan syaitan, itu membela dirinya di hadapan Tuhan. Coba lihat Tuhan. Sudah dikatakan, saya dibelenggu, mereka masih seperti itu. Itu sebenarnya yang pertama. Karena sudah lama ini, yang usia 30 tahun, usia 25 tahun, anggap rata-rata para peserta Zoom meeting ini adalah peserta 25 tahun. Kan seperti itu. Jadi ada hadis yang saya ingin sebutkan tadi itu, Ibnu Abbas, walaupun sebenarnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan hadis ini dhaif, tapi ada beberapa pelajaran yang menarik dari dialog iblis bertamu kepada Rasulullah SAW. Iblis itu bertamu dalam wujud manusia. Dalam riwayat itu diceritakan bahwa matanya bukan terbelah ke samping, tapi terbelah ke atas, kepalanya besar. Nah ini, singgung masalah jenggot tadi. Jadi dia jenggotnya itu 7 helai. Saya perhatikan peserta Zoom ini, al-lihyanya, jenggotnya rata-rata banyak helainya. Banyak helainya. Berarti bukan yang dicerita oleh hadis tadi ini. Jadi di penghujung diskusi itu disebutkan bahwa Muhammad, saya ini hanya punya kemampuan menggoda, hanya punya kemampuan merasuki pikirannya, mengiming-imingkan dengan janji yang tidak pasti, memberikan gambaran-gambaran kebaikan-kebaikan duniawi yang bisa menyesatkan dia, tapi saya tidak punya kemampuan menyesatkan. Ketika mereka ingin sesat, maka itu pilihan manusia itu sendiri. Bukan saya. Itu di penghujung hadis itu disebutkan seperti itu. Maka Ramadan ini seyogyanya
karena refleksi pertama kita adalah menjadi momentum setan membersihkan, membela dirinya, maka seharusnya ini juga menjadi momentum kita melakukan refleksi seberapa kuat kita menjauhkan godaan-godaan setan dalam diri kita. Itu dulu yang apa namanya, yang menjadi refleksi awal kita. Kemudian yang berikut, karena ya sudah kadung diminta ceramah tentang 10 hari terakhir, ya saya sampaikan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi ashri awakhiri ma la yajtahidu fi ghairihi. Jadi Rasulullah itu betul-betul ya, Rasulullah beribadah itu bersungguh-sungguh. Tapi ketika memasuki 10 hari terakhir, ashri awakhiri, itu betul-betul bersungguh-sungguhnya. Kata Aisyah, jangan ditanya kalau panjang panjang sholat. Betul-betul bersungguh-sungguh menanggalkan seluruh seluruh aktivitas duniawinya. Nah, di beberapa tempat, mungkin di Sulawesi Selatan juga banyak, banyak yang melakukan khataman itu, khataman Al-Quran itu, dari malam 21, kemudian di masjid lain malam 23, masjid lain malam 25, di masjid lain malam 27, di masjid lain malam 29. Tapi banyak yang menyalahartikan, banyak yang menjadi peserta aktif dari 21, 23, 25, 27, hanya sekedar ingin melihat orang untuk khataman. Fenomena di aktivis ini kayak gitu. Ada yang mengaji tidak khatam-khatam, ada yang mengaji dan khatam, tapi ada yang lebih canggih lagi, tidak mengaji tapi khatam. Biasanya, biasanya kan ada adat kita di Makassar itu di Patamaki. Kalau menjelang menjelang menikah ya, malam apa namanya itu, malam apa cinya itu di Patamaki. Itu fenomenanya, tidak pernah ngaji tiba-tiba khatam. Nah, padahal salah satu ibadah yang luar biasa sekali pahalanya itu adalah dengan mengaji. Bayangkan satu huruf saja sudah 10. Dan itu dilipat gandakan terus-menerus ketika di bulan Ramadan. Nah, kenapa semua orang betul-betul serius di 10 malam terakhir itu? Karena di dalamnya itu ada Lailatul Qadar. Kemarin waktu di Jambi, saya bercerita tentang sejarah Lailatul Qadar oleh dalam satu riwayat itu disebutkan tentang Nabi Sam'un Al-Ghazi, Nabi yang bahasa Ibrani-nya itu disebut Nabi Simpson, dalam bahasa Nasrani disebut Nabi Samson. Mungkin itu juga yang mengilhami orang-orang di Korea kenapa sampai ada HP namanya HP Samsung. Ya, jadi Nabi Sam'un Al-Ghazi ini salah seorang Nabi Bani Israel yang sangat kuat, tangguh betul, gitu ya. Dan beliau Nabi Sam'un Al-Ghazi itu punya alat perang itu rahang unta. Ketika dia satu kali tebas itu bisa ratusan sampai ribuan orang-orang kafir dari Bani Israel itu yang di bumi hanguskan. Sampai akhirnya raja itu membuat sayembara siapa yang bisa menangkap ini Sam'un Al-Ghazi. Akhirnya sampai ke istrinya, lalu istrinya malam pertama, jadi Sam'un Al-Ghazi itu siangnya berperang, malamnya itu sedikit tidurnya, dan banyak sholatnya. Kalau kita ini kan sedikit sholatnya, banyak tidurnya. Ada juga kita ini sedikit-sedikit tidur,
Kalau Nabi itu kan sedikit-sedikit sholat. Kita ini sedikit-sedikit tidur. Sedikit-sedikit tidur. Nah, malam pertama tidak bisa. Malam kedua baru tembus, diikat. Lalu begitu bangun, kenapa kau lakukan seperti ini? Bertanya kepada istrinya. Lalu istrinya bilang, saya ingin menguji kekuatan kamu. Biiznillah, karena izin Allah, Sam'un Al-Ghazi ini berdoa, akhirnya lepas. Malam ketiga juga begitu. Lalu begitu malam keempat, akhirnya bertanya, bertanya istri ini, apa yang membuat kau sedemikian kuat? Samun Al-Ghazi menyampaikan bahwa ya sesungguhnya saya itu adalah wali Allah dan saya diberikan kekuatan yang luar biasa. Kecuali rambut saya ini. Karena rambut Al-Ghazi itu kalau dia berdiri sedikit lagi menyampai tanah. Lalu malam keempat, diikatlah menggunakan 4 helai dari rambutnya. Dan betul-betul dia tidak bisa berdaya apa-apa. Lalu dibawalah ke istana, diikat di sebuah pilar di depan singgasana raja itu. Pendek cerita, mulai disiksa, congkel matanya, potong telinganya. Saking pedihnya siksaan itu, Tuhan mengirimkan Jibril berbicara kepada Sam'un untuk, apa yang kau minta Sam'un? Sam'un meminta, ya Allah, berikan aku kekuatan, saya ingin menghancurkan penguasa dan yang zalim ini berikut dengan umat-umatnya. Dan ketika engkau telah memberikan itu kepadaku, maka aku akan beribadah kepadamu 1000 bulan lamanya. Maka begitu mendengar itu, para sahabat mengatakan, lalu bagaimana kami ini ya Rasulullah? Lalu turunlah fa'atahu Jibril faqala ajibat ummataka min ibadati haula'i nafara samani nasana. Jadi Jibril mengatakan, wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu bahwa sesungguhnya Allah mengirimkan 1 malam yang lebih baik. Maka turunlah surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kemudian di riwayat lain, di dalam kitab Ibnu Katsir itu, disebutkan bahwa ada 4 Bani Israel yang menyembah Allah selama 80 tahun. Yang tidak pernah berbuat maksiat sekejap mata pun, yaitu Ayub, Zakaria, Hizqil bin Ajus, dan Yus'a bin Nun. Lalu kemudian di bawahnya hampir sama ceritanya. Nah, apa yang kita lakukan di malam-malam ini, di 10 malam terakhir ini, salah satunya adalah iktikaf. Dengan pandemi ini, saya kira banyak di antara kita yang begitu sedih karena tidak bisa lagi beriktikaf di masjid. Tapi saya lihat-lihat mukanya tidak ada muka-muka sedih ini. Karena biasanya semua ini iktikaf tidak di masjid tapi di perkaderan iktikafnya. Jadi kalau Rasulullah itu mengencangkan pakaiannya ketika 10 malam terakhir, kita ini mengencangkan ikat pinggang untuk mencari sisa amplop di 10 malam terakhir. Biasanya seperti itu. Yang kedua ya, perbanyaklah istighfar. Man lazima istighfar, ja'alallahu lahu min kulli zihin makhraja. Siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelonggaran dalam setiap kesempitannya. Wa min kulli hammin faraja, dan diberikan solusi dari setiap kesusahannya. Wa razaqakum min kulli haitsu la yahtasib. Jadi Allah juga akan melapangkan jalan-jalan rezekinya dari jalan-jalan yang tidak disangka-sangka. Kemudian yang berikut itu ya kita harus memperbanyak doa. Suatu ketika kan Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, seandainya kami bertemu dengan malam itu, maka bagaimana kami berdoa ya Rasulullah? Lalu Rasulullah berdoa, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, harusnya yang terjemahkan ini Pak Ketua PPM ini. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan Engkau menyukai maaf, maka berikanlah ampunanmu. Kemudian yang berikut, apa yang harus kita perbanyak? Ya qiyamul lail. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka. Jadi malam-malam itu kita hidupkan dengan dengan qiyamul lail. Lalu yang kemudian
Ya karena malam ini sudah malam ke-28 ya. 8. Malam ke-28. Berarti ya mau tidak mau kita harus bersiap untuk Idul Fitri. Di penghujung surah Al-Baqarah ayat 100 berapa itu 85 ya. Walitukmilul iddata walitukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, bilangan puasamu. Yang dicukupkan itu bukan zahirnya puasa, kadang 29, kemudian atau 30, bukan itu. Tetapi yang harus dicukupkan juga itu adalah bagaimana nilai-nilai tadi itu, nilai-nilai puasa itu masuk ke dalam diri kita. Bukan berpuasa itu laisal id liman labisal jadid. Jadi bukan hari raya itu dengan labisal jadid, baju baru. Walakinnal id al-idu liman taqwahu yazid. Jadi Idul Fitri itu harusnya menjadi ajang bertambahnya ketakwaan dalam diri kita. Kadang kita ini kan mengkerdilkan posisi Tuhan. Karena kita selalu mengidentikan Tuhan itu dengan masjid. Seketika kita bisa khusyuk berdoa, berlinang air mata kita. Ya kan? Rabbana zolamna anfusana wa illan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nangis tersendu-sendu. Begitu keluar masjid, lihat sandal bagus, lebih bagus ambil yang itu. Jadi kita mengingat Tuhan itu ya karena di masjid saja. Sementara dimensi keislaman itu harus mencakup dimanapun kita berada. Dan itulah makna dari puasa itu sendiri. Mengajarkan kita menahan, kita di rumah kita tahan lapar, kita ke pasar kita tahan lapar, kita di jalanan menahan nafsu, dan lain sebagainya. Ini yang terus-menerus harus kita jaga. Kita di masjid menjauhkan diri dari iri hati, di rumah menjauhkan diri dari iri hati, dan begitu pun sebaliknya. Kita di masjid menahan diri untuk berbohong, sampai di sekretariat pemuda menahan diri juga untuk berbohong, dan begitu pun seterusnya. Nah, nilai-nilai puasa ini yang harusnya itu tadi, walakinnal id liman taqwahu yazid. Jadi harus takwa itu yang bertambah sebenarnya. Bukan pakaian baru yang kita kejar, bukan mall yang kita. Makanya banyak orang yang berlebaran tapi belum tentu beridul fitri. Karena Idul Fitri itu adalah perayaan takwa sebenarnya, bukan perayaan yang baru. Dia bukan musabaqatul jadid, bukan tempat untuk mempertontonkan baju-baju yang baru, songkok yang baru, bukan. Kemudian berikut setelah walitukmilul iddah walitukabbiru. Setelah itu kita mengagungkan, kita bertakbir. Apa itu? Teks takbirnya itu la ilaha illa wahda sadaka wa'da wa nasara abada wa azza junda wa hazamal ahzaba wahda. Jadi dalam takbir itu kita mengesahkan Allah. Kenapa? Karena Allah itu sadaka wa'da, menepati janji. Tuhan itu Tuhan yang menepati janji. Kalau Tuhan mengatakan fihi sururum marfu'a wa akwabu maudu'a wa namariku masfufa wa zarobiyum mabasusa, pasti Tuhan tepati itu. Kemudian wa nasara abada, yang menolong hamba-hambanya. Wa azza jundah, dan memberikan kemuliaan kepada Junda, tentara-tentaranya. Wa hazamal ahzaba wahda, lalu membuat musuh-musuh Tuhan itu melarikan diri karena keesaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali saya menyampaikan bahwa Idul Fitri itu adalah perayaan ketakwaan.
sehingga apa namanya, walaupun kita sadar betul bahwa innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Jadi wahai Muhammad, engkau itu tadi ada korelasinya dengan hadis yang walaupun hadis dhaif tadi itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya engkau Muhammad tidak dapat memberikan hidayah petunjuk kepada orang yang kamu kasihi. Tetapi Allah memberi hidayah kepada orang yang Dia kehendaki, dan Allah mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Sama ketika dalam satu riwayat itu disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada sahabatnya, tidak sekali-kali kalian mampu masuk surga illa birahmatillah. Tidak akan masuk kalian di dalam surga kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walau kana anta ya Rasulullah, bala. Termasuk engkau ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, ya, saya tidak akan masuk surga tanpa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kira-kira yang kepanjangannya. Panjangan kita bicaranya ini. Inilah kira-kira yang saya bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang terakhir ada nasihat dari salah seorang ulama yang mengatakan bahwa aswa'un nasi khuluqan. Seorang yang sejelek-jelek perilakunya itu adalah iza ghadaba minka ankara fadlak. Kalau dia marah kepadamu, dia lupa semua kebaikan-kebaikan engkau kepadamu. Aksa sirraka nasiya asyiratak. Lalu setelah dia marah itu, dia menceritakan seluruh rahasia-rahasia. Biasa kan orang kalau aktivis itu tuh. Biasa. Kalau masih baku baik-baik, pas menjelang muswid, tidak napili kak. Aksa sirraka nasiya asyiratak. Kalau dia marah, dia ceritakan seluruh rahasia-rahasia kepadamu. Tapi ada lebih jelek lagi yang kedua itu. Wa qala anka ma laisa fik. Dan dia menceritakan sesuatu yang sebetulnya hal itu tidak ada padamu. Nah, semoga kita Ramadan kali ini itu tadi, karena setan melakukan pembelaan diri ketika Ramadan. Lihat itu, ya Allah, kepada hamba-hambamu yang selama ini selalu mengkambing hitamkan saya. Ketika Ramadan, mereka tetap melakukan kejahatan. Mereka tetap melakukan kebohongan. Mereka tetap melakukan hasud. Mereka tetap melakukan ghibah. Dan lain sebagainya. Dia bilang, ustaz-ustaz kita di kampung itu, apa biasa? Tetangganya beli kulkas, dia yang kedinginan. Tetangganya beli kipas angin, dia yang tak putar. Kira-kira ini yang saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Kan itu tadi, lagi-lagi saya ini bukan ustadz. Karena sanadnya tidak mutasil, tidak tersambung. Jadi bukan Sahih Muslim, Sahih Bukhari duna Muslim. Jadi bukan juga bahagian dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Saya pikir ini, Pak Ketua, terima kasih. Fastabiqul khairat, nun wal qalam yawma yasturun. Apa lagi? Albirru man ittaqa, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat, nasru minallah, wa fathum karim, wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaisran. Ya, terima kasih Kanda Sekjen telah menyampaikan materinya. Sungguh sangat luar biasa. Banyak ilmu-ilmu baru ini Kak tentang bagaimana meraih kemuliaan di bulan Ramadan. Tak lengkap rasanya kalau tidak ada feedback di antara kita. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya ke pemateri. Mungkin saya persilahkan 2 orang saja karena efisiensi waktu. Kalau ada yang mau ditanyakan.
Yang penting jangan Silakan. THR. Yang mau bicara bisa angkat tangan. Ya, yang penting jangan minta THR. Kalau ada yang mau bertanya, teman-teman. Mungkin sudah paham semua penjelasannya Pak Sekjen. Oh ya, sudah bisa. Tidak ada ya? Ya, minta tanda tangan boleh, jangan minta THR. Kayaknya Kak. Penjelasan mungkin. Tidak bisa bicara. Silakan, Kak Ahmad. Bahaya pertanyaan ini. Ada yang forum BPJS-nya besok, aman dunia. Sedikit penjelasan dulu tentang Lebaran ini. Ya, Pelaksanaan silakan. Id. Oh iya, Ustaz Kamat dari PPM gua. Fadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Biasa ini dari Syekh kita. Ya, guru tak. Lebat-lebat jagonya itu ketua PDPM gua. Ini mungkin terkait dengan pelaksanaan Id ya yang sekarang ini akan kita laksanakan. Ini di lapangan ini banyak yang berbeda lah. Ada yang pakai fatwanya MUI dengan mengatakan bahwa ini ada pembagian zona. Kemudian di sisi lain ada juga yang khususnya kita di perserikatan, tentunya kita mengikuti apa yang disampaikan oleh pimpinan pusat. Sebenarnya di lapangan ini, kalau kita di lapangan ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat dan mungkin juga dari warga Muhammadiyah mengatakan kenapa Muhammadiyah mengeluarkan instruksi dan mengeluarkan instruksi untuk sholat Id di rumah, sementara MUI saja ada pembagian zona. Halo? Ya, dengar Ustaz. Dengar Ustaz Kamat, dengar. Ya. Ya mungkin ini perlu mungkin sedikit penjelasan khususnya tentang pelaksanaan ini. Antara mungkin ada tiga kebijakan ya dari MUI sendiri, dari Kementerian Agama, kemudian kalau kita di perserikatan tentunya di putusan pimpinan pusat Muhammadiyah. Ini perlu sedikit penjelasan dari Ustaz Fakultas Sebutkan. Iya, jadi langsung saja nih. Ditanggapi. Iya, langsung Kak, langsung. Jadi Muhammadiyah setelah bersikap sebenarnya dan kembali ke hukum asal ibadah itu kan al-aslu fil ibadati haram. Jadi asal ibadah itu kan sebenarnya haram illa madalla dalal, kecuali yang sudah ada dalilnya. Nah, Muhammadiyah telah mengeluarkan fatwa terkait itu dan ya kaidah dasarnya yang pernah didiskusikan awal bahwa la darura wala darurah. Jadi kita tidak boleh mencelakai diri dan
nambahan tangan barang ramas ya timbul. Halo? Pelan-pelan, jangan langsung dian. Ya, Halo? Ikhwan, di mute Ikhwan. Jadi Muhammadiyah telah mengeluarkan fatwanya tentang beribadah itu. Kemudian begini, Idul Fitri itu kan sunnahnya sunnah muakkad, sehingga tidak boleh juga kemudian seolah-olah kalau kita tidak sholat di mana, di beramai-ramai di lapangan dan lain sebagainya, itu kemudian kita berdosa, padahal itu adalah bagian dari syiar umat Islam. Maka saya tidak bisa, bukan pada wilayah itu saya harus menjelaskan, tapi bahwa secara teliti aja, dan itu sudah menjadi petunjuk resmi organisasi tentang tata cara pelaksanaan Idul Fitri. Kalau ingin contoh di Jakarta ini seperantauan itu kami dari Makassar ada Ruslan, ada Sam, ada Furqan, ada Zulkarnain, ada Wawan. Ya kemungkinan kita semua ya berlebaran di rumah. Wawan khotib, kemudian imam mungkin Ruslan. percaya saya. Kita semua yang lain menjadi mustaminya. Jadi jamaah. Seperti itu Ustadz Kama. Baik,